Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah talabatul ilmi wa waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua terhadap perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah taala di pagi hari ini bertepatan dengan awal bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah, kita akan mengkaji atau membaca, mengambil faedah pada daurah di awal-awal musim bulan Dzulhijjah ini untuk memanfaatkan waktu mengkaji beberapa risalah, beberapa buku tipis sampai menjelang waktu Idul Adha. Adapun buku yang kita kaji untuk tahap awal adalah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu dengan judul Khudh Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnah. Mudah-mudahan buku ini bisa kita selesaikan dalam waktu 1 hari atau 2 hari, sehingga bisa bermanfaat bagi para pemula dari kalangan penuntut ilmu. Kita baca muqaddimah yang disebutkan oleh penulis buku ini. Muqaddimatun. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa hadhihi as'ilatun hammatun fil aqidah. Ujibu 'alaiha ma'a dzikrid dalil minal Qur'ani wal hadis liyatma'innal qari'u ila sihhatil jawab. Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala, beliau mengatakan ini adalah beberapa pertanyaan yang penting berkaitan dengan permasalahan akidah. Aku memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan dibarengi menyebutkan dalil yang berasal dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW, supaya pembaca semakin tenang akan kebenaran jawaban tersebut. Lianna aqidat at-tauhid asasu sa'adatil insan fid dunya wal akhirah. Dikarenakan akidah tauhid, akidah Islam, akidah tauhid adalah asas, fondasi, dasar untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu as'alu ayyanfa'a bihal muslimin wa yaj'alaha khalisatan lillahi ta'ala. Beliau mengatakan, aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dengan buku tipis ini serta menjadikannya sebagai amalan yang murni, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Itu mati lampu loh. Memang mati dari PLN. Oh, tantum. Apa nih? Di sini ya, penulis lihat, beliau mengatakan akidah tauhid, yang namanya akidah tauhid adalah asas, fondasi dasar
kebahagiaan bagi seseorang baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi seseorang kalau ingin bahagia baik di dunia atau di akhirat, maka pondasi dasarnya adalah at-tauhid. Maka dari sejak dini dari awal antum harus belajar tauhid. Karena dengan tauhid tersebut seseorang akan muncul rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan tauhid yang bagus seseorang akan semakin semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga dengan tauhid yang benar, akidah yang benar, akan muncul sekian banyak perangai-perangai yang baik, semuanya berasal dari tauhid yang sempurna. Semakin sempurna tauhid seseorang, maka akan semakin bagus kehidupan seseorang di dalam menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang demikianlah dilakukan oleh para sahabat. Sebagian mereka mengatakan, dulu kami mempelajari iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami dulu belajar iman dulu sebelum kami belajar Al-Qur'an. Summa ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Kemudian barulah kami belajar Al-Qur'an. Setelah mereka belajar Al-Qur'an, barulah bertambah keimanannya tadi. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga dasar pondasi belajarnya mereka, dasar dakwah para sahabat, mereka mempelajari tauhid terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kita masuk dari pertanyaan yang pertama. Hakullahi 'alal ibad. Hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Ayo ikhwat talabatul ilm. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dia yang menciptakan kita. Dia yang memberikan rezeki kepada kita. Dia yang mengatur alam semesta ini tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan dan mematikan, dia Allah Subhanahu wa taala punya hak yang harus ditunaikan hambanya. Apa hak tersebut? Di sini disebutkan satu persatu rincian pertanyaan dan jawaban oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Beliau mengatakan, limadza khalaqanallahu ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia? Apa tujuannya? Al-jawab, khalaqana lina'budahu wala nusyrika bi syai'an. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu tujuannya. Apa tujuan antum fasih diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, tujuannya adalah agar antum menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang tidak mau ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia keluar dari fitrah asal tujuan Allah menciptakan dia. Kalau ada orang tidak mau sholat, ada orang tidak mau puasa, ada orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia malah menyembah Isa, dia menyembah Maryam, dia menyembah patung, menyembah pohon, berarti orang tersebut tidak menjalankan tujuan diciptakannya umat manusia. Wadalilu qauluhu ta'ala fi suratiz zariyat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk apapun. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, tidak menyekutukan Allah dengan malaikat, tidak menyekutukan Allah dengan para rasul. Namun murni ibadah dia hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuan diciptakannya manusia. Wa qauluhu ta'ala, haqqullahi 'alal ibad
ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan sebagaimana dalam hadis dari sahabat Muadz bin Jabal riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah terhadap hamba-hambanya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kasihkan kitabnya ke Gilang. Itu tujuan diciptakannya umat manusia. Haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka jalankan. Apa tadi? Hah? Apa? Zubair, apa hak Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Mayal ibadah. Terus kalau begitu, apa ibadah? Ibadah itu apa sih? Antum kan ibadah. Nah, ibadah itu apa sih? Kita kan diperintahkan untuk ibadah. Namun permasalahannya, ibadah itu apa? Apa ibadah? Apakah ibadah cuma sholat? Cuma baca Al-Quran, cuma mengaji, hadir di majelis ilmu, ataukah cuma puasa? Maka jawabannya dikatakan oleh beliau, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'ali kaddu'ai was salati wadzbahi wa ghairiha. Yang namanya ibadah, ibadah itu adalah sebuah nama untuk perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, seperti doa, seperti sholat, menyembelih, zikir, baca Al-Quran, sedekah, seluruh perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia lisan ataupun amalan anggota badan ataupun berkaitan dengan harta, itu semua ibadah. Bahkan amalan-amalan hati juga disebut ibadah. Seperti rasa takut, seperti harapan, seperti tawakal, seperti istighatsah, itu semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, menyembelihku, hidup dan matiku hanya milik Allah Rabbul Alamin. Ya. Salatnya antum harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nyembelihnya antum, hewan kurbannya antum tidak diperbolehkan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, tidak boleh menyembelih untuk Nyi Blorong. Ya. Kalau seandainya ada tempat angker, tidak diperbolehkan antum menyembelih suatu hewan di tempat tersebut karena antum takut kepada penghuni tempat tadi. Itu tidak diperbolehkan. Nusuki ay zabhi lil hayawanat. Maksud dari nusuki adalah menyembelih hewan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan perkara yang telah aku wajibkan kepadanya. Sehingga perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dua macam, ayo ikhwah. Yang pertama, perkara yang sifatnya wajib. Yang kedua, perkara yang sifatnya sunnah. Baik hukumnya wajib atau hukumnya sunnah, selagi perkara tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka antum harus persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan antum mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Kalau antum persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syirik. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, antum berdoa. Ya. Ini ada pohon besar di dusun antum sakti. Ada kayu besar. Ada, dikeramatkan. Mintalah di situ. Nek. Minta duit, nek. Buntunya ini tidak ketigawi lah 3 bulan nganggur. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya. Karena ini ibadah. Ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah disebut apa? Syirik. Ya. Kemudian, kaifa na'budullah? Bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, kama amaranallahu wa rasuluhu, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wala tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, antum beriman, ngaku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada Rasul, ngaku beragama Islam, sebagai muslim, sebagai mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, taati Allah, taati Rasul. Janganlah kalian membatalkan, merusak amalan-amalan kalian. Jadi kalau mau ibadah kepada Allah, seorang mukmin yang mengaku berislam, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau dia mau ibadah harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada orang yang beribadah tidak sesuai aturan Nabi, tidak sesuai dengan contoh Rasul, dia ibadahnya ngarang-ngarang, boleh apa tidak? Tidak boleh. Nabi SAW beliau mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, yang tidak ada tuntunan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut raddun, ay mardudun, tertolak. Difahami? Ya, itu poin penting. Ya, poin penting yang harus antum camkan baik-baik. Prinsip Islam, prinsip hidupnya antum. Antum harus beribadah tadi sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngarang-ngarang. Ya. Antum pun kalau aturan di pondok pesantren ini tadi ngarang-ngarang, kena marah enggak, Bid? Kena hukum enggak? Ya. Kena hukum. Contoh, aturan pondok pesantren kalau belajar pakainya rapi, pakai gamis atau pakai sarung, malah antum taklimnya pakai sempak. Ya, kata antum misalkan, enak pakai sempak Ustaz. Gak usah pakai celana, gak usah pakai sarung. Gak pakai baju, cuman pakai sempak. Kira-kira gimana, Bid, kalau ada santri seperti itu? Kena hukum. Ya enggak? Gimana ini Rasul ngajari seperti ini? Antum kerjakan seperti ini. Gimana ada? Kalau Rasul ada? Kena tabok enggak? Kena tabok mungkin. Ya enggak? Makanya antum jangan nambah-nambahi, jangan ngurang-ngurangi. Difahami? Kalau antum nambah-nambahi, ngurang-ngurangi, berarti menyelisih bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Difahami? Rasul sudah ngajarkan seperti ini. Nah, contoh misalkan, antara azan dan qomat, ibadah yang dilakukan apa? Apa? Coba yang jelas jawabnya. Salat qabliyah, apalagi biasanya? Doa. Gimana kalau seandainya antara azan dan qomat dia selawat? Allahul kafi, Rabbunal kafi. Gimana? Bid'ah katanya Yasir. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Difahami?
Ya benar. Kalau masuk waktu sholat untuk mendatangkan orang sholat dengan cara apa? Azan. Itu tuntunan Rasul bukan? Gimana kalau masuk waktu sholat, petanda masuknya waktu sholat dikentung-kentung, dong, 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 dong. Gimana? Ada? Hah? Boleh apa enggak? Kenapa tidak boleh? Kenapa enggak boleh? Kemana? Hah? Mengganggu orang. Kurang mantap jawabannya tadi. Kenapa enggak boleh? Hah? Karena tidak dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Yang dicontohkan sama Rasul kalau masuk waktu azan dengan cara apa? Azan. Itu masuk waktu azan ya azan. Bukan masuk waktu sholat dengan cara mukul apa? Antum yang ngomong bukan anak. Ya enggak? Difahami. Pinter budak-budak ini berarti. Banyak ngukumi bid'ah dia. Pak Ayan Yasir. Kemudian, hal na'budullaha khaufan wa tama'an. Apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut didasari dengan rasa takut dan rasa harap? Seseorang ketika ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia ibadahnya harus didasari rasa takut dan rasa harap? Jawabannya, na'am. Na'buduhu kadzalik. Iya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan rasa takut dan rasa harap. Takut kalau ibadahnya antum tidak diterima, takut kalau antum dimasukkan di dalam neraka, takut kalau antum kena azab, dan antum mengharap supaya amalan antum diterima, antum mengharap dimasukkan ke dalam surga, dan antum mengharap supaya diampuni dosa-dosanya antum. Itulah ibadah. Sehingga seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada dua perkara ini tadi. Dia khawatir dan dia juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala yasiful mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum mukminin. Di antara sifat kaum mukminin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka senantiasa berdoa kepada Rabb mereka, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'an, dengan didasari rasa takut dan rasa harap. Takut kepada Allah dan mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepadamu ya Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Wa a'udzu bihi minan nar, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari neraka. Rasul pengen dimasukkan ke dalam surga dan beliau takut kalau dimasukkan dalam neraka. Beliau berlindung jangan sampai dimasukkan ke dalam neraka. Sekarang pertanyaan untuk antum. Bagaimana kalau ada orang yang dia ibadah tapi tidak ingin dimasukkan ke dalam surga dan juga tidak takut, tidak tahan dari neraka? Gimana ibadahnya itu? Pernah dengar? Ya. Misalnya fasih, kata fasih. Ana ingin ibadah kepada Allah dalam rangka mencari keridhaan Allah. Bukan mengharapkan surga, bukan juga karena takut dari neraka. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya. Yang penting ana ibadah mencari ridho dari Allah. Ana tidak mengharapkan surga, juga tidak takut dari neraka. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kita ibadah itu mengharap kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Dan kita ibadah berlindung kepada Allah jangan sampai masuk ke dalam neraka. Siapa yang pengen masuk ke dalam neraka? Tunjuk tangan. Hah? Mau untuk mazhab? Antum bayangkanlah neraka di situ ada panas, ada dingin. Ya. Cuaca panas yang paling panas di muka bumi ini
itu adalah napas, hembusan napasnya neraka. Itu saja antum tidak tahan. Ya enggak? Bagaimana dengan di dalamnya? Baru uapnya saja. Ya. Demam seseorang itu kata Rasul min faihi jahannam. Itu hembusan uap neraka. Itu bisa membuat orang demam panas. Bagaimana dengan apinya langsung? Tidak ada yang mampu ya dari kalangan makhluk ini bisa bertahan di neraka itu tadi. Kalau orang sudah dicemplungkan ke neraka, seluruh yang pernah dia alami berupa nikmat-nikmat dunia ini tadi akan terlupakan sama dia. Ya. Disebutkan dalam hadis ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, orang yang paling banyak nikmatnya di dunia, paling mewah hidupnya, paling penuh dengan kenikmatan ketika di dunia. Kemudian tatkala dicemplungkan sekejap dalam neraka, lalu ditanyakan kepada dia, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sebelumnya? Jika kata dia, sama sekali aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Lupa kenikmatan dunia tersebut tatkala dibandingkan dengan azab neraka. Ada orang yang paling sengsara di dunia, paling miskin, paling sengsara, lalu dimasukkan ke dalam surga. Ketika dia masuk ke dalam surga, ditanyakan, apakah engkau pernah mengalami penderitaan? Kata dia, aku tidak pernah mengalami penderitaan sama sekali. Terlupakan dengan penderitaan dunia tatkala dimasukkan ke dalam surga. Kalau antum pengen dimasukkan ke dalam surga, maka kunci utamanya adalah berupaya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar tidak akan mungkin bisa terwujud melainkan dengan thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Kemudian, ma huwal ihsanu fil ibadah? Apa ihsan dalam ibadah? Di sini disebutkan al-ihsan huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Ihsan adalah muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Qala Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat engkau hina taqum, ketika engkau bangkit, berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan dia juga Allah Subhanahu wa taala yang melihat bolak-balik engkau ketika engkau sujud. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah pasti melihat engkau. Itulah namanya ihsan. Ketika seseorang ihsan di dalam beribadah kepada Allah, maka akan muncul ibadah yang sempurna. Bagaimana ibadah yang sempurna tersebut? Tatkala seseorang ketika ibadah, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, antum berdiri sholat, antum ruku, antum sujud, aktivitasnya antum itu semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Jangan tole-tole ketika sholat. Ketika antum sholat, antum dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah ketika sholat tole kanan, tole kiri, main-main. Itu tidak diperbolehkan. Antum harus ibadah, betul-betul ibadah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau lagi piket, diawasi sama ustadznya antum gimana? Ya, Bid. Serius, Bid, ya enggak? Nah, kalau antum betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, antum akan serius, Yasir. Bukan sholat tole. Masa anak tak tole, Ustaz? Nah, nanti kalau dicek CCTV itu kelihatan semua. Ana udah lihat duluan, ya. Antum kadang sholat ketika anak masuk itu ada yang tole. Tak boleh seperti itu. Sholat ibadah. Ngadapnya ke depan, baca, fokus. Bukan bermain ketika sholat. Ya. Allah Subhanahu wa taala melihat antum, ya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat dirimu ketika engkau bangkit dan melihat bolak-balikmu ketika engkau sedang sujud. Kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad Jamil Zainu
anwa'ut tauhid wa fawaiduhu, jenis-jenis tauhid dan faedah-faedah tauhid tersebut. Kata beliau, limadza arsalallahu ar-rusul? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Arsalahum lid-da'wa ila ibadatihi wa nafyi syirki anhu. Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka para rasul dalam rangka mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan kesyirikan dari Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ada seorang rasul, an ya'budullaha wajtanibut taghut. Yang rasul tersebut mengajak kepada wa'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut. Itu yang didakwakan oleh para nabi, para rasul. Semuanya mengajak kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan taghut. Taghut itu adalah disebutkan di sini at-taghut asyaiton ad-da'i ila asyaiton ad-da'i ila ibadatillah ila ibadati ghairillah. Taghut itu adalah syaitan yang ngajak kepada peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tugas para nabi, para rasul. Tujuannya untuk mengajak kepada tauhid, mengajak kepada peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan al-anbiya ikhwatun li'allat wa dinuhum wahid. Para nabi itu ikhwah, bersaudara. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Semua agama para nabi mengajak kepada tauhid, menyeru kepada tauhid, mengajak kepada ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh minta kepada para nabi yang sudah mati, tidak boleh minta kepada para malaikat, apalagi kepada orang-orang soleh. Namun harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bernazar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma huwa tauhidur rabb? Apa makna tauhidur rabb? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau dikenal dengan tauhidur rububiyah. Kata beliau, tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Maksud dari tauhidur rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang khusus, seperti mencipta, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang khusus hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang menetapkan, meyakini yang bisa menghidupkan hanya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memberi rezeki, yang bisa mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, anta rabbus samawati wal ard. Engkau rabbus samawati wal ard, adalah Rabbnya langit-langit dan bumi. Apa maknanya rabbus samawati wal ard? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pengatur, pencipta alam semesta, pengatur, pencipta langit, pencipta bumi. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Itu murni Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan. Kemudian yang kedua dari jenis-jenis tauhid, ma huwa tauhidul ilah. Apa itu tauhidul ilah? Yang dikenal dengan istilah lain tauhidul uluhiyah. Yang dikenal dengan istilah tauhidul uluhiyah. Apa tauhidul uluhiyah? Huwa ifraduhu bil ibadati kaddu'ai wa dzbahi wan nazar. Tauhid uluhiyah atau tauhidul ilah maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan, seperti berdoa, hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih, hanya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, bernazar, hanya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau diistilahkan oleh para ulama dengan istilah lain, mengesahkan perbuatan-perbuatan yang khusus hanya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari perbuatan-perbuatan hamba seperti mencipta, memberi perbuatan-perbuatan hamba seperti berdoa, sholat, menyembelih, bernazar, ini murni harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diistilahkan dengan istilah lain, tauhidur rububiyah yaitu ifradullahi ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Sedangkan tauhidul uluhiyah huwa ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad, mengesahkan perbuatan-perbuatan hamba atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan hamba tersebut seperti ibadah, salat, nazar dan yang lainnya. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, tidak ada sesembahan melainkan Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah perkara yang pertama kali kalian serukan padanya adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz ibnu Jabal berdakwah ke Yaman. Kata Rasul kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka hendaklah perkara yang pertama kali engkau ajakkan, perkara yang pertama kali engkau serukan, syahadat alla ilaha illallah. Wa fi riwayatin lil Bukhari, disebutkan dalam riwayat Bukhari, ila ayyuhidullah, sampai mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang pertama kali mau didakwakan. Dalam keadaan penduduk Yaman pada waktu itu beragama ahlul kitab, beragama Nasara kebanyakan mereka. Namun dakwah yang pertama kali didakwakan oleh Mu'adz ibnu Jabal berdasarkan perintah dari Nabi SAW agar ngajak umat manusia hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi. Kemudian tauhid yang ketiga. Apa tauhid asma wa sifat? Dikenal dengan tauhid al-asma wa sifat. Apa itu? Huwa isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi, yaitu menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an. Atau wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi as-sahihah 'alal haqiqah. Atau menetapkan apa yang telah disifati oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih alal haqiqah, berdasarkan hakikatnya, bila ta'wilin wala tafwidin, dengan tanpa mentakwil, tanpa mentafwid, wala tamsil, dengan tanpa mentamsil, wala ta'til, dengan tanpa mentaktil, kal istiwa, seperti sifat istiwa, wan nuzul, seperti sifat an-nuzul, wal yad wa ghiriha, tangan dan yang selainnya. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang layak sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, Allah Subhanahu wa taala punya wajah, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah, Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala mencintai. Itu semua sifat-sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan sifat makhluk. Mimma yaliqu bikamalihi. Qala Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini ayat dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, dusturu ahli sunnati wal jamaah fi babil asma'i was sifat. Ayat ini merupakan tolak ukur, undang-undang bagi ahlus sunnati wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sama, itu cuma sekedar makna dan namanya saja. Adapun hakikat sifat
itu sifat Allah Subhanahu wa taala khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat makhluk khusus bagi makhluk. Tidak ada keserupaan antara khalik dan makhluk. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malam ke langit dunia. Setiap malam turun ke langit dunia. Yanzilu nuzulan yaliqu bijalalihi. Turun dengan turun yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. La yushbihu ahadan min makhluqatihi. Tidak ada seorang pun yang serupa atau Allah Subhanahu wa taala turunnya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun dari kalangan makhluknya. Disebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Man yad'uni fa u'tiya. Man yad'uni fa astajibalah. Yang berdoa aku kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiya. Yang minta aku kasih. Man yastaghfiruni fa aghfirah. Yang minta ampun aku ampuni. Makanya antum disuruh bangun di awal, bisa antum doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya rezeki orang tua antum dilancarkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan antum belajar menghafal. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir tersebut dikarenakan itu adalah waktu mustajab. Kemudian, aina Allah? Di mana Allah? Jawabannya, Allahu fawqal arsy 'alas sama. Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, di atas langit, tinggi dari seluruh makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun yang nempel dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia maha tinggi, dia tidak butuh kepada arasy. Allah Subhanahu wa taala istiwa, tinggi di atas arasy. Cukup kita imani sampai di situ. Ngapa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy? Apa saja yang dilakukannya itu bukan tugas kita. Tidak usah antum bayang-bayangkan, tidak usah dipikir-pikirkan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Cukup antum imani, antum meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas arasy tinggi. Ya. Apakah duduk? Tidak usah dipikirkan duduk. Apakah nempel? Tidak usah dipikirkan seperti itu. Ya. Ayat Al-Quran cuma menyebutkan istiwa. Makna istiwa adalah tinggi di atas arasy. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arasy. Ai mana istiwa di atas arasy? Ala wartafa'a. Ala tinggi ya, wartafa'a naik ya, sama. Kama jaa fil Bukhari, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, innallaha kataba kitaban fahuwa indahu fawqal arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis suatu kitab. Kitab tersebut ada di sisi Allah fawqal arsy, di atas arasy, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, tinggi. Kemudian, halillahu ma'ana. Setelah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy, ana mau tanya yang lain mana? Kemudian setelah antum meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, sepakat? Allah Subhanahu wa taala di atas. Ketika ditanya di mana Allah Subhanahu wa taala, jawabannya apa? Di atas. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada dalam hatiku, ada di mana-mana, salah apa enggak? Salah ya. Keliru pemahaman seperti ini tadi. Jawabannya, Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Kalau ada yang mengatakan apakah Allah bersama kita, jawabnya iya. Tapi yang bersama kita itu sama pendengarannya Allah, penglihatannya Allah SWT, dan ilmunya. Maksudnya apa? Allah SWT senantiasa bersama hambanya. Allah SWT senantiasa melihat kita, mendengar apa yang kita ucapkan. Allah SWT melihat, memantau, mengetahui kondisi kita. Sehingga apapun yang antum lakukan, antum tidak mungkin bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena antum dipantau, antum dilihat, apa yang antum ucapkan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Musa dan Harun, kalian berdua tidak usah khawatir. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat apa yang kalian lakukan. Aku mendengar apa yang kalian ucapkan. Aku melihat apa yang kalian kerjakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum ay bi ilmihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian itu berdoa, memanggil, menyeru, sami'an qariban, zat yang maha mendengar, maha dekat, wa huwa ma'akum, dia bersama kalian, ay bi ilmihi, yaitu dengan ilmunya. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Kemudian, ma hiya faidatu tauhid? Apa faidatu tauhid? Faedatu tauhid hiyal amnu fil akhirah minal azabi wal hidayah fid dunya wa takfiruz dzunub. Faedah belajar tauhid, faedah tauhid yang bagus, tauhid yang benar, tauhid yang kuat, itu semua akan menimbulkan faedah. Kenapa antum harus belajar tauhid? Kenapa harus duduk di majelis ilmu untuk belajar tauhid? Karena dengan belajar tauhid, antum akan mempertebal iman dan keyakinan. Sehingga dampaknya nanti antum akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Ya. Ketika di akhirat antum akan mendapatkan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, aman dari siksa neraka. Di dunia akan mendapatkan hidayah, diampuni dosa-dosanya. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang imannya sempurna, tauhidnya sempurna, dijaga oleh dia, tidak mencampur adukannya dengan kesyirikan, maka mereka adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan rasa aman, terselamatkan dari neraka, terselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, wa hum muhtadun, dan mereka pun akan terbimbing mendapatkan petunjuk nanti di dunia. Itu adalah faedah tauhid. Makanya penting bagi kita semua untuk belajar tauhid tersebut. Difahami? Jelas? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW beliau mengatakan, hakul ibadi ala Allah alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan kesyirikan. Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak melakukan kesyirikan. Siapa yang mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, maka pasti tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurut qabulil amal, syarat diterimanya amalan. Ketika antum beramal dan ingin amalan antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada syaratnya. Apa syaratnya? Tolong yang telat-telat tadi berdirilah. Silakan berdiri. Ya. Kalau antum beramal ingin diterima amalannya, maka antum harus memenuhi syarat-syarat diterimanya amalan. Sebagaimana kalau antum mau masuk sekolah, antum harus memenuhi syarat masuk sekolah. Ya pada. Kemudian kita lanjutkan ya, kawan. Ma hiya syurutu qabulil amal? Apa syarat diterimanya amalan? Syurutu qabulil amal indallahi salasatun. Syarat diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 3. Sebagian para ulama mengatakan syarat diterimanya amalan 2. Ada lagi yang mengatakan 3. Ya. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Syekh Muhammad Jamil Zainu mengatakan syarat diterimanya amalan ada 3. Demikian juga Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti menyebutkan syarat diterimanya amalan ada 3. Yang pertama, al-imanu billahi wa tauhiduhu, beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sihatul mu'taqad, keyakinannya bagus, keyakinannya benar. Kalau dia punya keyakinan yang benar, maka salah satu syarat dari 3 syarat tersebut terpenuhi.
Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia berhak mendapatkan surga Firdaus nuzulan, sebagai tempat singgahnya dia, tempat mukimnya, domisilinya nanti. Di sini disebutkan, ya, syarat diterimanya amalan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada amal soleh, barulah dia bisa dimasukkan ke dalam surga. Karena ada orang terkadang dia ikhlas ketika beramal. Sedekah dia ikhlas. Antum punya uang 20.000, antum belikan buku, antum sedekahkan, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi bisa jadi tidak diterima. Kenapa? Karena pada diri antum tidak ada tauhid dan tidak ada iman. Betapa banyaknya kita lihat orang yang rajin sholat. Sholatnya ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas. Puasanya ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas. Sedekahnya ikhlas, ikhlas. Tapi ternyata keyakinan dia masih meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul bisa mendatangkan musibah. Dalam keadaan mereka masih meyakini bahwasanya para wali bisa mengatur, mengendalikan alam semesta. Ini imannya tidak ada. Kalau tidak ada iman yang sempurna, walaupun ikhlasnya setulus-tulusnya, itu semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, qul amantu billahi tsumma istaqim. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, katakanlah ya Muhammad, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, qulli fil islami qaulan la as'alu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, coba kasih tahu saya suatu perkataan dalam agama Islam yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, qul amantu billah. Ucapkan olehmu, aku beriman kepada Allah, wastaqim, kemudian istiqomalah di atas keimanan tersebut. Yang kedua, al-ikhlas. Wahwa, ikhlas yaitu al-amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'atin. Yang kedua, ikhlas, yaitu beramal hanya kepada Allah dengan tanpa riya, tanpa sum'ah. Itu amalannya ikhlas. Tanpa riya, tanpa sum'ah. Tanpa ingin dilihat oleh orang, tanpa ingin didengar oleh orang. Betul-betul dia ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan dilihat oleh orang banyak. Yang penting dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidaklah diperintah melainkan agar mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat manusia cuma diperintahkan satu, liya'budu Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka umat manusia beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan murni. Memurnikan niat, memurnikan amalan, memurnikan tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kun wahidan fi wahidin li wahidin, a'ni sabilal haqqi wal iman. Jadikan niat, tujuanmu, amalanmu terfokus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syarat diterimanya amalan al-muwafaqatu lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencocoki, mensesuai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah oleh kalian, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Mana yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang Rasul tinggalkan. Simple. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasul mengatakan, siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kalau tidak ada contoh dari Nabi SAW, amalan tersebut tertolak, tidak dapat pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang ingin diterima amalannya, yang pertama ada iman, ada tauhid, yang kedua ada ikhlas pada dia ketika beramal tersebut, dan yang ketiga
ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. So, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ikhwan. Ya. Insyaallah mungkin nanti dilanjutkan ba'da salat zuhur ya. Untuk istirahat dulu. Naktafi bihadza.